Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Jajang selaku pemangku mata kuliah manajemen pemasaran yang telah mengizinkan kami untuk melakukan presentasi pada hari ini mengenai analyzing business market atau menganalisa pasar bisnis. Lanjut. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang pertama ada ini, dan saya sendiri Mai Safina, dan satu teman saya lagi yaitu Nisa Pratiwi. Dan selanjutnya ada poin pembahasan yang akan kita presentasikan pada hari ini, yaitu ada yang pertama pengenalan mengenai pasar bisnis, yang kedua situasi pembelian, yang ketiga adalah pembelian dan penjualan sistem, yang keempat ada e-procurement atau pembelian elektronik, yang kelima ada membangun kepercayaan dan kredibilitas perusahaan, yang keenam ada hubungan bisnis, resiko, dan oportunisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Isni. Kepada Kak Isni kami persilahkan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian pasar bisnis. Pasar bisnis di sini ataupun bisnis market adalah sebuah organisasi yang membeli barang ataupun jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil keuntungan. Pasar ini memang terdiri dari individu-individu yang memang membeli barang untuk diproses lagi menjadi barang yang kemudian nantinya dijual. Sebagai contohnya yaitu petani yang memang digolongkan terhadap pasar bisnis karena memang mereka membeli barang untuk diproses kembali yang akan menjadikan hasil yaitu dari barang-barang pertanian. Selanjutnya yaitu karakteristik pasar bisnis. Di karakteristik pasar bisnis ini, yang pertama yaitu pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar, memiliki arti yaitu pemasar bisnis yang memang di sini karena berskala besar, jadi pembelinya pun lebih sedikit tetapi mereka akan membeli cenderung lebih banyak. Sebagai contohnya yaitu Bridgestone Tire Company yang memang bergantung sekali terhadap orderan dari perusahaan otomotif Jepang. Yang selanjutnya yaitu hubungan pemasok pelanggan yang erat. Di sini karena memang pembeli yang lebih sedikit, dengan artian pelanggan dengan pemasok memiliki hubungan yang memang lebih erat agar berharap pemasok juga bisa memberikan penawaran ataupun kebutuhan yang menyesuaikan dari pelanggan bisnis. Yang ketiga yaitu pembelian profesional. Di sini memiliki maksud dalam pembelian profesional ini biasanya pembeli membeli barang itu dengan orang yang memang sudah mengikuti kebijakan ataupun batasan dari sebuah organisasi. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengaruh pembelian berganda. Di sini umumnya pembelian terhadap bisnis itu dilakukan oleh ahli-ahli teknik yang memang sudah mahir dalam pembelian berganda ini. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, penjualan berganda. Di sini yaitu contohnya dalam pembelian ataupun penjualan dari proyek besar yang memang mengikuti siklus penjualan ataupun penawaran diukur dari satuan tahun. Dan yang selanjutnya yaitu permintaan turunan. Di permintaan turunan ini, pasar bisnis memang secara mutlak itu melakukan permintaan bersifat turunan. Sebagai contohnya, pemasok kulit binatang yang memang di sini akan diproduksi sebagai sepatu kulit ataupun pakaian,
Dan semisal dari produksi sepatunya berkurang, maka itu pun akan berpengaruh terhadap konsumen-konsumen ataupun terhadap pemasok kulit itu tersebut. Yang selanjutnya yaitu permintaan inelastis. Di sini memiliki maksud yaitu jumlah permintaan untuk kebanyakan barang ataupun jasa itu tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. Perubahan harga maksudnya karena memang si perusahaan ini tidak akan membeli suatu barang jika harganya itu lebih murah ataupun lebih naik. Jadi tidak akan menambah dari jumlah yang dibeli. Misal sepatu kulit, mereka tidak akan membeli lebih banyak kulit jika memang harga kulitnya sedang turun. Sebaliknya, jika memang harganya sedang naik, mereka juga tidak akan mengurangi dari pembelian si kulit tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai permintaan yang berfluktuasi. Di sini memang perusahaan ataupun pasar bisnis cenderung lebih mudah berubah dibandingkan dengan pasar konsumen. Hal ini juga berlaku pada permintaan alat pabrik dan alat baru yang memang walaupun peningkatannya itu hanya sebesar 10%, ini juga akan mempengaruhi terhadap pasar bisnis tersebut. Yang kesembilan yaitu mengenai pembeli yang terkonsentrasi secara geografis, yaitu pembeli memang lebih melihat dari pemasok ini dari wilayah-wilayah yang memang menentukan dari si biaya penjualan tersebut. Yang terakhir yaitu pembelian langsung. Pembeli biasanya juga membeli barang ataupun yang lainnya itu melalui produsen yang langsung, tidak melalui perantara. Terutama untuk barang-barang yang memang secara teknis rumit ataupun dengan harga yang mahal seperti contohnya itu pesawat. Selanjutnya, situasi pembelian. Situasi pembelian ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu pembelian ulang langsung, pembelian ulang modifikasi, dan tugas baru. Di dalam pembelian ulang langsung, Departemen Pembelian memesan kembali persediaan seperti persediaan kantor dan bahan kimia yang secara rutin memang memilih dari daftar yang telah disetujui. Walaupun yang dibelinya hanya berupa persediaan kantor dan bahan kimia, tetapi di sini pembeliannya itu secara dalam skala yang lebih besar lagi. Dan mereka memang cenderung membeli dari daftar pemasok yang sudah disetujui oleh perusahaan. Yang kedua yaitu pembelian ulang modifikasi. Pembelian ini memodifikasi spesifikasi produk, harga, kebutuhan pengiriman ataupun syarat lain. Nah, untuk pembelian ulang modifikasi ini biasanya perusahaan memang ingin memodifikasi dari segi harga itu dengan cara mencari daftar pemasok baru dan mengurangi dari daftar pemasok lama. Selanjutnya yaitu di tugas baru, pembeli membeli produk dengan ataupun jasa untuk pertama kalinya, sebagai contohnya itu bangunan kantor, sistem keamanan, dan yang lainnya. Semakin besar biaya atau resikonya, maka semakin besar juga jumlah peserta dan semakin besar pengumpulan informasi mereka. Walaupun di sini bersifatnya pertama kali, tetapi hal ini juga akan seiring dengan berjalannya waktu, situasi pembelian baru ini bisa menjadi pembelian ulang langsung ataupun perilaku pembelian rutin. Selanjutnya yaitu tentang pembelian dan penjualan sistem. Disebut pembelian dan penjualan sistem karena memang di pembelian ini biasanya menggunakan kontrak sistem yang dimana nanti si pembeli bisa mendapatkan beberapa manfaat, salah satunya yaitu pemeliharaan, perbaikan operasi persediaan, dan lain-lain. Semisal saja Shell Oil yang memang mengelola inventaris minyak, di sini banyak pelanggan yang memang nanti akan membutuhkan dari pengisian ulang. Nah, di pengisian ulang ini mereka bisa langsung mengkomunikasikannya dengan pihak Shell Oil dan bisa mendapatkan manfaat dengan adanya biaya operasi yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu proses penentuan pembelian target pusat. Nah, untuk membidik usaha yang tepat, pemasaran bisnis juga harus mengetahui siapa peserta utama dalam pengambilan keputusan, apa keputusan yang mereka pengaruhi, dan sejauh mana pengaruhnya. Pemasaran bisnis tidak selalu tahu persis jenis dinamika kelompok yang terjadi selama pengambilan keputusan. Pada prinsipnya, perusahaan bisnis harus berusaha mendapatkan
paket manfaat yang tinggi, tugas pemasaran adalah membuat penawaran menguntungkan yang menghantarkan nilai pelanggan yang unggul kepada pembeli. Dalam hal ini memang ada beberapa proses yang harus dilakukan untuk mencapainya target besar. Yang pertama yaitu analisis dan identifikasi aktivitas sumber taktis atau keperluan internal. Yang kedua yaitu negosiasi dan manajemen vendor. Yang ketiga yaitu pemilihan barang dan ataupun jasa yang dilakukan atau dibutuhkan secara strategis. Yang keempat yaitu melakukan persetujuan permintaan pembelian perusahaan. Dan yang terakhir yaitu menerima barang ataupun jasa. Karena tadi ada kesalahan panggilan, maka akan dilanjutkan oleh Kak Isni. Ayo Kak Isni, dipersilakan. Yang pertama yaitu pengenalan masalah. Jadi setiap perusahaan yang membeli suatu barang, perusahaan tersebut akan mengenali masalah atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan tersebut mengalami kerusakan mesin ataupun ataupun yang lainnya. Nah, perusahaan akan melihat atau menganalisis masalah-masalah yang ada di perusahaan tersebut. Kita sudah menemukan masalahnya, perusahaan akan mendiskusikan kebutuhan umum dan spesifikasi produk. Pembeli menentukan karakteristik umum barang yang dibutuhkan dan jumlah yang dibutuhkan. Jadi perusahaan akan menentukan atau akan bilang kepada si penjual bahwa pembeli membutuhkan barang sekian dan jumlah sekian. Terus yang ketiga itu ada pencarian pemasok. Pencarian pemasok itu ada 8. Yang pertama, situs katalog. Perusahaan dapat memesan ribuan item melalui katalog elektronik yang didistribusikan oleh perangkat lunak development seperti Grindr. Yang kedua itu ada pasar vertikal. Perusahaan yang membeli produk industri seperti plastik, baja, dan bahan kimia. Perusahaan tersebut bisa membuka situs web khusus. Contohnya itu, misalnya perusahaan membeli plastik. Perusahaan tersebut bisa membuka web khusus yang bernama plastik.com. Dan yang ketiga ada situs lelang atau pure play. Situs lelang permainan murni. Adalah lelang ini bisa dilakukan oleh perusahaan ketika ingin menjual suatu barang. Seperti yang dicontohkan oleh Ritchie Bros Auctioneers adalah juru lelang industri terkemuka di dunia dengan lebih dari 40 situs lelang di seluruh dunia. Nah, perusahaan punya Ritchie Bros Auctioneers ini telah menjual 4,4 miliar peralatan bekas dan tidak terpakai di lebih dari 356 lelang tanpa pamrih pada tahun 2016. Selanjutnya ada pasar spot. Pasar spot adalah pasar di mana komoditas dan uang tunai berada untuk dibeli dan dijual segera tanpa waktu di antara perdagangan. Contohnya itu di International Exchange.com. Yang selanjutnya ada bursa pribadi. Perusahaan Hewlett Packard dan IBM mengoperasikan pertukaran pribadi untuk terhubung secara khusus, mengundang kelompok pemasok dan mitra melalui web. Yang selanjutnya ada pasar barter. Barter adalah peserta yang menawarkan untuk memperdagangkan barang atau jasa kepada konsumen. Yang terakhir ada aliansi pembelian, adalah beberapa perusahaan membeli barang yang sama seperti Samsung gabung bersama untuk membentuk konsorsium pembelian untuk mendapatkan diskon yang lebih dalam untuk pembelian volume. Selanjutnya ada e-procurement atau pembelian elektronik. Situsnya diatur berdasarkan dua jenis hub. Nah, yang pertama itu ada hub vertikal
vertikal, yang dimana berpusat pada industri atau plastik, baja, jet kimia, kertas, dan hub fungsional logistik, pembelian media, manajemen energi. Selain menggunakan situs web ini, perusahaan dapat menggunakan procurement dengan cara lain. Yang pertama, membangun link eksternal langsung ke pemasok utama. Yang kedua, membentuk aliansi bisnis. Sejumlah pengecer dan pabrikan besar seperti AC Hardware adalah bagian dari analisis berbagai data yang disebut di sini. Yang ketiga, mendirikan situs pembelian perusahaan. General Electric membentuk Trading Process Network atau TPN, di mana GE menetapkan permintaan proposal atau RFP, menegosiasikan tempo pembayaran dan menempatkan pesanan. Yang selanjutnya ada teknik mengatur pasar bisnis. Yang pertama itu mencari petunjuk, yang kedua mengatasi tekanan harga, yang ketiga spesifikasi pesanan rutin, dan yang terakhir ada tinjauan kerja. Selanjutnya mengelola hubungan pelanggan bisnis ke bisnis. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, pemasok dan pelanggan bisnis melakukan eksplorasi dengan beragam cara untuk mengelola hubungan mereka. Hubungan yang lebih erat ini sebagian didorong oleh manajemen rantai pasokan, keterlibatan pemasok sejak awal, dan aliansi pembelian. Mengoptimalkan hubungan yang tepat dengan bisnis sangatlah penting untuk semua program pemasaran holistik. Salah satu ahli pemasaran bisnis ke bisnis adalah GE, seperti yang dapat dilihat dalam terobosan pemasaran General. Yang kelima, selanjutnya ada membangun kepercayaan dan kredibilitas perusahaan. Kredibilitas perusahaan adalah tingkat di mana pelanggan yakin perusahaan dapat merancang dan mengirimkan produk dan jasa yang memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Di sini ada 3 faktor kredibilitas perusahaan. Yang pertama ada keahlian perusahaan, di mana perusahaan ini dipandang mampu membuat dan menjual produk atau melakukan layanan. Yang kedua yaitu ada kepercayaan perusahaan, di mana perusahaan ini dipandang bisa menjadi termotivasi untuk jujur, dapat diandalkan, dan peka terhadap kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada keramahan perusahaan. Jadi sejauh mana perusahaan ini bisa dipandang menyenangkan, menarik, bergengsi, dinamis, atau sebagainya. Dengan kata lain, perusahaan yang kredibel, bagus dalam apa yang dilakukan, dapat menjaga kepentingan terbaik pelanggannya dan menyenangkan, dan dapat juga diajak bekerja sama. Next. Selanjutnya ada faktor dan kategori dalam pasar bisnis. Riset menemukan bahwa hubungan pembeli dan pemasok itu dibedakan oleh 4 faktor, yaitu ketersediaan alternatif, pentingnya pasokan, kompleksitas pasokan, dan dinamisme pasar. Nah, berdasarkan 4 faktor ini, hubungan pembeli dan pemasok juga digolongkan menjadi 8 kategori. Yang pertama ada pembelian dan penjualan dasar. Ini di mana pertukaran rutin yang sederhana dengan tingkat kerjasama dan pertukaran informasi yang moderat. Yang kedua ada pembelian per elemen. Hubungan ini membutuhkan lebih banyak adaptasi oleh penjual dan lebih sedikit kerjasama dalam pertukaran informasi. Yang ketiga ada transaksi kontraktual. Di sini adalah pertukaran ini ditentukan oleh kontrak formal dan umumnya memiliki tingkat kepercayaan, kerjasama, dan interaksi yang rendah. Yang keempat ada pasokan pelanggan. Dalam sisi pasokan pelanggan ini persaingan dari kerjasama adalah bentuk tata kelola yang dominan. Yang kelima ada sistem kerjasama.
Dia sistem kerjasama. Mitra dalam sistem operasi bersatu dan cara operasional, tetapi tidak menunjukkan komitmen struktural melalui sarana hukum atau adaptasi. Yang keenam ada kolaboratif. Dalam pertukaran kolaboratif, banyak kepercayaan dan komitmen mengarah pada kemitraan sejati. Yang ketujuh ada adaptif di kedua pihak. Pembeli dan penjual membuat banyak adaptif khusus hubungan, tetapi tanpa harus mencapai kepercayaan atau kerjasama yang kuat. Yang terakhir ada pelanggan adalah raja. Dalam hubungan kerjasama yang dekat ini, penjual beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa mengharapkan banyak adaptasi atau perubahan sebagai gantinya. Yang selanjutnya ada hubungan bisnis, resiko, dan oportunisme. Koordinasi vertikal dapat memperkuat ikatan pelanggan dan penjual, tetapi pada saat yang sama dapat meningkatkan resiko terhadap investasi khusus pelanggan dan pemasok. Namun seiring berjalannya waktu, peran dan sifat hubungan dapat berubah dan diaktifkan tergantung pada keadaan yang berbeda. Beberapa kebutuhan dapat dipenuhi dengan kinerja pemasok yang cukup mendasar, dan pembeli kemudian tidak menginginkan atau membutuhkan hubungan dekat dengan pemasok. Nah, oportunisme adalah salah satu bentuk kecurangan pengurangan pasokan terhadap suatu kontrak implisit atau eksplisit. Oportunisme menjadi masalah karena perusahaan harus mendedikasi sumber daya untuk mengendalikan dan mengawasi yang sebenarnya dapat dialokasikan untuk tujuan yang lebih produktif. Demikian pula, beberapa pemasok mungkin merasa tidak ada gunanya berinvestasi pada pelanggan dengan potensi pertumbuhan terbatas. Dalam satu studi menemukan bahwa hubungan terdekat antara pelanggan dan pemasok muncul ketika pasokan penting bagi pelanggan dan ada kendala pengadaan, seperti persyaratan pembelian yang rumit dan sedikit pemasok alternatif. Pasar lembaga dan pemerintahan. Pasar institusi terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawatan, penjara, yang harus menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang mereka urus. Contohnya seperti rumah perawatan atau rumah sakit, di mana mereka memberikan pengobatan, juga memberikan perawatan untuk pasiennya. Banyak dari organisasi ini memiliki anggaran yang rendah dari kelompok pelanggan yang aktif. Di sebagian negara, organisasi pemerintah adalah pembeli barang dan jasa yang utama. Mereka umumnya mengharuskan pemasok mengajukan penawaran dan sering memberikan kontrak kepada penawar terendah. Berhubung presentasi ini dilakukan secara video, maka untuk pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA Group dan saya akan membacakan langsung kesimpulannya. Jadi kesimpulan pada presentasi kali ini, pasar bisnis adalah semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil keuntungan. Menganalisis pasar bisnis menjadi salah satu bagian penting dalam sebuah perusahaan, terutama dalam mengembangkan bisnis, agar bisa mengetahui pasar yang ada dan menjadi fondasi yang berkaitan dengan strategi pemasaran selanjutnya. Tentunya dengan adanya analisis pasar bisnis juga bisa mempercepat tercapainya suatu tujuan perusahaan. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Maaf bila ada kesalahan kata dalam penulisan juga. Saya tutup presentasi kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.